Saat ini, Santi bekerja di sebuah perusahaan tambang pasir. Suatu hari, seorang perwakilan dari perusahaan bernama Kanin Group datang untuk membeli pasir dengan harga yang sangat murah. Ia menawar dengan seenaknya, tanpa mempertimbangkan nilai sebenarnya. Mendengar hal itu, bos tambang pasir sangat marah. Padahal, kondisi perusahaan sedang sekarat. Namun, sang bos tidak rela jika orang yang serakah itu yang membelinya. Ia khawatir jika tawaran itu diterima, orang tersebut akan bersikap semena-mena terhadap pabrik-pabrik lainnya. Ketika hendak mengirim hadiah Natal kepada ibunya di kampung, dia dikejutkan dengan ongkos pengiriman yang sangat mahal. Padahal dia hanya mengirim satu kaleng kecil biskuit. Ketika hendak kembali pulang, tidak sengaja dia membaca sebuah selebaran tentang sebuah seminar yang kebetulan pembicaranya adalah Tuan Kanin, pemilik dari Kanin Group. Karena tertarik, dia pun mengikuti seminar tersebut. Ketika sesi tanya jawab saat seminar, Tuan Ganin melemparkan pertanyaan kepada peserta seminar. Santi menjawab dengan jawaban yang menarik perhatian. Beli semuanya, maka berapapun harganya, orang akan membelinya. Disinilah mulai muncul ide solusi untuk perusahaan tambang pasir tempat dia bekerja. Dia pun segera menemui sang bos dan menawarkan sebuah solusi untuknya. Si bos pun menyetujuinya. Ketika perwakilan Kanin Group datang lagi, Santilah yang ditunjuk untuk bernegosiasi. Tak disangka, ternyata harga yang diajukan olehnya disetujui oleh perwakilan Kanin Group. Karena keberhasilannya, Santi pun dipromosikan menjadi manajer di tambang pasir tersebut. Santi mengajukan sebuah permintaan kepada bosnya. Ia ingin meminta sejumlah uang karena berniat membuka sebuah bisnis. Sungguh mengejutkan. Setelah mendengar alasannya, sang bos pun setuju dan memberikannya sejumlah uang. Mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, Santi merasa sangat bersyukur. Ia pun mengirimkan banyak kue kepada ibunya di kampung sebagai hadiah Natal. Beberapa hari kemudian, Santi terlihat bekerja sebagai pemandu wisata. Bermodal kemampuan berbahasa Cina yang diajarkan oleh ibunya sejak kecil, ia kini bekerja sebagai pemandu wisata sekaligus penerjemah di agen perjalanan Udom. Kemampuan Santi dalam menjual barang memang tak diragukan lagi. Di sana, ia berhasil menjual berbagai barang seperti kipas, air mineral, bantal perjalanan, jasa foto, bahkan membantu mengganti kartu SIM ponsel milik pelanggan. Bahkan ketika ada wisatawan yang mabuk perjalanan, Santi dengan sigap membantu membersihkan dan menanganinya. Karena pelayanan dan sikap profesionalnya itu, uang tip pun mengalir deras kepadanya. Suatu pagi, kantor Santi kedatangan seorang tamu yang mencari bosnya. Namun saat itu sang bos sedang tidak berada di tempat. Perhiasan mencolok yang dikenakan tamu tersebut membuat Santi penasaran. Setelah berbincang, Santi mengetahui bahwa pria itu bernama Jimmy, seorang agen perumahan. Melihat peluang, Santi segera melobi Jimmy untuk menjalin kerjasama. Berkat pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh dari seminar yang diadakan oleh Tuan Kanin beberapa waktu lalu, Santi merasa cukup percaya diri dalam mengambil keputusan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membeli 40 unit kondominium dari Jimmy. Ketika sedang memandu seorang turis asal Cina bernama Sang Sihao, teman wanitanya tiba-tiba meminta bantuan kepada Santi. Ia ingin dicarikan lipstik karena lipstik di bibirnya luntur setelah makan. Sebagai imbalan, ia berjanji akan membujuk Sang Sihao untuk membeli kondominium yang sedang ditawarkan Santi. Melihat peluang emas itu, Santi pun langsung menyanggupi permintaan tersebut. Namun, mencari lipstik di atas kapal pesiar yang sedang berlayar bukan perkara mudah. Santi pun memutar otak. Tak lama, ia mendapat ide, menyisir penumpang satu persatu dan memperhatikan lipstik yang mereka pakai. Setelah menyeleksi beberapa penumpang, pilihannya jatuh kepada seorang turis Cina bernama Xiao Yu yang menggunakan lipstik dengan warna dan kualitas yang tepat. Namun, karena permintaan ini cukup tidak lazim, Xiao Yu memasang harga yang jauh dari normal. Sayangnya, Santi tidak membawa cukup uang tunai saat itu. Sebagai gantinya, ia meninggalkan kartu bisnisnya dan berjanji akan melunasi sisanya pada malam hari. Ketika hendak pulang setelah menyelesaikan tugasnya, Santi dicegat oleh Zhang Xiao. Dengan iming-iming akan membeli seluruh kondominiumnya, Zhang Xiao mencoba meyakinkan Santi.
Namun, sialnya, Sang Xiao mengungkapkan bahwa kondominium tersebut berada tepat di sebelah tempat pembuangan sampah, yang tentu saja baunya sangat menyengat. Tak heran jika tidak ada yang mau tinggal di sana. Meski begitu, Sang Xiao menawarkan solusi dengan syarat Santi harus menyelesaikan tugasnya sebagai penerjemah terlebih dahulu. Ia berjanji akan mencoba menawarkan kondominium itu kepada teman-temannya saat pesta ulang tahunnya di Shanghai minggu depan. Santi merasa dilema karena dia sebenarnya sudah punya janji penting dengan Xiao Yu. Dan benar saja, Santi pun terlambat karena Xiao Yu sudah check out dari hotel pagi tadi. Ketika hendak meninggalkan resepsionis dengan perasaan kecewa, Santi dipanggil oleh petugas. Ternyata Xiao Yu meninggalkan sebuah pesan untuk Santi. Beberapa hari kemudian, Santi terlihat sedang berada di dalam pesawat menuju Shanghai untuk menghadiri undangan Zhang Xiao. Setibanya di tempat acara, secara tak sengaja ia bertemu dengan Tuan Kanin yang juga menjadi tamu undangan. Tak lama kemudian, Zhang Xiao datang menemui Santi dan memperkenalkan teman-temannya. Santi pun langsung memulai presentasinya untuk menawarkan kondominiumnya. Namun, Zhang Xiao dan teman-temannya terlihat menyepelekan Santi. Padahal, Santi sudah mengeluarkan puluhan dolar untuk bisa hadir di acara tersebut. Merasa kecewa, Santi meminta bantuan kepada Zhang Xiao. Alih-alih membantu, Zhang Xiao malah mengalihkan pembicaraan dengan menantang Santi untuk minum satu gelas minuman. Jika Santi berhasil, Zhang Xiao akan membeli 1 unit kondominiumnya. Karena kondominium yang ditawarkan berjumlah 40 unit, Santi membalas tantangan itu dengan mengatakan bahwa jika ia berhasil meminum 40 gelas, maka Zhang Xiao harus memilih ke-40 unit kondominiumnya. Merasa tertantang, Zhang Xiao pun menyetujui tantangan itu. Namun, pada akhirnya, Santi tidak mampu memenangkan tantangan tersebut. Keesokan harinya, saat tersadar, Santi mencoba menanyakan kepada Zhang Xiao berapa gelas yang sudah ia minum. Namun, Zhang Xiao menjawab dengan emosi bahwa Santi telah mengacaukan acaranya dan bahkan hampir membuat rumahnya terbakar. Sebagai bentuk penebusan, Zhang Xiao menyuruh Santi mengirimkan mangkok makanan anjingnya yang tertinggal ke Shenzhen. Santi pun pergi ke sebuah jasa ekspedisi bernama Easy Express. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa biaya pengiriman di Cina jauh lebih murah dibandingkan di negaranya, Thailand. Mendengar hal itu, otak bisnis Santi mulai bekerja dan berbagai ide pun muncul di benaknya. Saat dalam perjalanan pulang di pesawat, secara tak sengaja Santi bertemu dengan Tuan Kanin yang sudah duduk di sebelahnya. Ternyata pertemuan itu sudah diatur oleh Tuan Kanin yang juga telah menaikkan kelas tiket pesawat Santi. Tanpa diduga, Tuan Kanin menyatakan keinginannya untuk membeli semua unit kondominium milik Santi. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Santi harus mengungkapkan semua ide bisnis yang sedang ada di pikirannya saat ini. Santi pun membuka ide bisnisnya, yaitu membangun usaha pengiriman barang. Ia ingin bermitra dengan perusahaan pengiriman di Cina dan menghadirkannya di Thailand. Setelah berdiskusi, Santi dan Tuan Kanin akhirnya sepakat untuk bekerja sama dan mewujudkan ide tersebut. Kerjasama antara Santi dan Tuan Kanin pun dimulai. Santi sangat terkejut saat mengetahui bahwa salah satu anggota tim perwakilan perusahaan dari Tiongkok itu adalah Xiao Yu yang kini menjabat sebagai asisten CFO di Easy Express. Sebelum perusahaan pengiriman ekspres asal Tiongkok mengambil keputusan, mereka terlebih dahulu diajak mengunjungi sejumlah lokasi yang direncanakan akan digunakan sebagai pusat distribusi perusahaan tersebut. Rapat pun dimulai dan Santi membuka presentasinya. Ia mengawali dengan menceritakan pengalamannya di masa kecil ketika ia harus menabung terlebih dahulu hanya untuk bisa membeli sebungkus mie instan karena ia tinggal di daerah pelosok. Ia pun menceritakan
menceritakan betapa terkejutnya dirinya saat mengetahui bahwa perbedaan harga mie instan yang begitu mencolok antara di kota dan di kampung halamannya. Karena itulah, melalui bisnis ini, Santi ingin berupaya agar masyarakat di daerah terpencil bisa memperoleh harga yang setara dengan di perkotaan. Mendengar hal itu, Tuan Peter langsung menyatakan persetujuannya agar Santi menjadi CEO perusahaan mereka. Namun, tiba-tiba Xiaoyu menyela. Ia meminta Tuan Peter untuk menunda keputusan tersebut dengan alasan bahwa aspek pemasaran masih perlu diperjelas terlebih dahulu. Ternyata, Xiaoyu mengetahui rekayasa yang dilakukan oleh Santi saat kunjungan mereka ke kantor cabang Phoenix. Ia menyadari bahwa semua orang di sana ternyata adalah orang-orang yang dibayar oleh Santi. Dan yang lebih buruk lagi, Xiaoyu diam-diam merekam seluruh kejadian tersebut. Begitu mendengar hal ini, Tuan Kanin segera memerintahkan Santi untuk mencoba melobi Xiaoyu. Namun, ketika Santi hendak menemui Xiaoyu, tiba-tiba ia menerima panggilan telepon. Adiknya, Tong, sedang ditahan oleh polisi. Santi pun diliputi amarah terhadap adiknya. Ia berharap Tong mau kembali ke sekolah dan memperbaiki hidupnya. Tiba-tiba, kenangan masa lalu kembali terlintas di benak Santi tentang pertengkaran kedua orang tuanya, khususnya sang ayah yang menentang keras keinginan anak-anaknya untuk bersekolah karena dianggap hanya membuang-buang uang saja. Sementara itu, adegan berpindah ke Xiaoyu yang baru saja menerima informasi dari salah satu anggota timnya. Ia diberitahu bahwa penjualan online Kanin Group memang mengalami peningkatan signifikan sesuai dengan laporan yang sebelumnya mereka terima dari pihak Kanin Group. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak dilebih-lebihkan atau direkayasa. Ketika Xiaoyu hendak memeriksa langsung kondisi di kantor cabang Phoenix, ia dikejutkan oleh kemunculan Santi di sana. Santi awalnya berniat menyerahkan cek yang sebelumnya diberikan oleh Tuan Kanin. Namun, ia mengurungkan niat itu. Secara spontan, ia justru menyampaikan permintaan maaf atas rekayasa yang pernah ia lakukan saat kunjungan ke kantor cabang Phoenix. Hari yang menentukan pun tiba. Ketegangan sempat terjadi antara Tuan Kanin dan Santi. Lantaran Santi memutuskan untuk tidak menggunakan cek tersebut. Tak lama kemudian, Xiaoyu dan timnya memasuki ruangan dan membawa kabar baik. Easy Express resmi setuju untuk menjalin kemitraan dengan Phoenix. Suasana pun berubah menjadi penuh sukacita. Sebuah pesta perayaan pun diadakan. Di area parkir, Santi bertemu dengan seorang pemuda. Dalam kondisi setengah mabuk, tanpa sadar ia mulai berbicara sembarangan mengenai Tuan Kanin. Tanpa menyadari siapa sebenarnya lawan bicaranya, pemuda itu ternyata adalah Ken, putra dari Tuan Kanin. Keesokan harinya, saat Xiaoyu hendak kembali ke negaranya, Santi sempat meminta nomor telepon darinya. Dari foto profil yang menampilkan Xiaoyu bersama seorang pria, terlihat jelas bahwa ia sudah memiliki kekasih. Santi pun tak lupa menyelipkan sejumlah uang sebagai ganti lipstik yang pernah ia gunakan waktu itu. Beberapa saat kemudian, tampak Santi mengendarai mobil menuju sebuah rumah yang ternyata milik ayahnya. Ketika pintu dibuka, muncullah seorang wanita paruh baya. Belakangan diketahui, wanita itu adalah istri dari ayah Santi. Awalnya, dia mengira Santi adalah seorang debt collector yang datang untuk menagih hutang. Tak lama kemudian, ayahnya muncul dari dalam rumah. Kedatangan Santi kali ini sebenarnya untuk menyampaikan niatnya membeli rumah mereka yang berada di Huawei. Ia juga memberikan sejumlah uang lebih sebagai bentuk balas budi atas semua pengorbanan ayahnya, termasuk saat membantu membayar uang tebusan ketika ia ditahan oleh polisi. Beberapa tahun sebelumnya,
Santi pernah terlibat masalah serius hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Saat itu, demi melindungi adiknya, ia rela memikul seluruh tuduhan yang sebenarnya bukan perbuatannya. Di tengah situasi sulit tersebut, sang ayah datang dan menebusnya dengan uang jaminan. Namun, untuk membayar semua hutang budi itu kepada ayahnya, Santi harus bekerja di tambang. Suatu hari, saat Santi tengah membantu menyelesaikan pembangunan salah satu cabang, tiba-tiba ia menerima telepon dari Xiao Yu yang membawa sebuah kabar buruk. Minggu lalu, Kanin Group mengajukan permohonan kenaikan modal dasar kepada Tuan Peter. Jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Akibatnya, kepemilikan saham Santi yang semula 19% menyusut drastis menjadi hanya 1,9% saja. Yang lebih mengejutkan, mereka juga menunjuk Ken, putra dari Tuan Kanin, sebagai CEO baru perusahaan. Ternyata Santi telah dikhianati oleh Tuan Kanin. Dengan dalih bahwa bisnis ini membutuhkan pendanaan yang lebih besar, tanpa sepengetahuan Santi, Tuan Kanin membuat sebuah keputusan. Ia memberitahu Tuan Peter tentang rekayasa yang dilakukan oleh Santi sehari sebelumnya. Karena itu, ia memilih Ken sebagai CEO. Baginya, tidak mungkin menyerahkan posisi penting itu kepada seseorang yang sudah tidak bisa dipercaya. Santi kecewa, marah. Ia merasa dikhianati oleh Tuan Kanin. Dengan penuh emosi, ia bersumpah akan memulai bisnisnya sendiri yang akan 10 kali lipat lebih besar dari bisnis Kanin. Tak lama, Santi menghubungi Xiao Yu dan meminta bantuan untuk mencarikan tim teknisi terbaik. Ia segera terbang ke Shanghai untuk menemui target pertamanya, Liu Ruiji. Liu Ruiji adalah mantan karyawan Easy yang kini telah mendirikan perusahaannya sendiri bernama Meet You. Mereka bertemu di sebuah kedai kecil di pinggir kota. Namun sayangnya, Liu Ruiji menolak tawaran Santi. Ia mengaku sudah memiliki jadwal pertemuan dengan grup Kanin minggu depan. Sementara itu, sepulang dari sesi fitting gaun pernikahan, Xiao Yu mampir ke rumah ayahnya. Di sana, ia dikejutkan oleh sebuah surat panggilan dari pengadilan. Ayahnya terlibat sengketa hukum terkait pelanggaran kontrak senilai 20.471.000 RMB. Meski ditolak, Santi tidak menyerah. Ia terus membujuk Liu Ruiji, bahkan saat Ruiji hendak bertemu grup Kanin. Begitu tahu bahwa Ruiji batal bergabung dengan Kanin, Santi langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sedikit paksaan dan keberanian, akhirnya Liu Ruiji bersedia ikut dalam timnya. Mereka pun memulai sesi wawancara. Tempatnya, sebuah restoran yang belum dibuka, disulap menjadi ruang seleksi darurat. Pelamar pertama adalah Supakorn. Ia gagal. Ketidakjujurannya terbongkar. Ia mengaku resign dari pekerjaan sebelumnya. Padahal sebenarnya dia telah dipecat. Pelamar kedua pun masuk. Mengejutkan. Ternyata itu adalah Xiao Yu. Demi melunasi hutang ayahnya, ia rela menunda pernikahan selama 2 tahun dan bergabung dengan tim Santi. Dan disinilah semuanya dimulai. SR Express dibentuk. Santi ingin balas dendam. Xiao Yu ingin membayar hutang. Liu Ruiji ingin membangun kembali perusahaannya. Perusahaan dengan orang-orang gila di dalamnya. Misi mereka pun dimulai. Ruiji dan timnya sibuk menyelesaikan program. Sementara Santi dan Xiao Yu mencari investor. Waktu terus menipis, tenggat semakin dekat. Apalagi grup Kanin telah lebih dulu meluncurkan Easy Express ke publik. Dalam kondisi serba mendesak, Linuk, salah satu anggota tim Ruiji, mendapat kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Tapi karena sifat Ruiji yang keras dan temperamental, ia tidak mengizinkan Linuk pergi. Ketegangan pun pecah dalam tim. Di tengah kekacauan itu, ponsel Xiao Yu berdering. Sebuah kabar mengejutkan. Ada investor dari Tiongkok
Alice Wang yang ingin bertemu. Ia akan terbang dalam 1 jam lagi. Mereka pun segera bergegas ke bandara. Namun, saat Santi tengah berusaha meyakinkan Alice Wang, tiba-tiba Ruiji datang dan mengacaukan presentasi. Ternyata Alice Wang bukan orang sembarangan. Di dunia bisnis, ia dijuluki Viper. Reputasinya buruk. Ia dikenal sering menguras perusahaan lewat akuisisi licik. Tapi, apa boleh buat? Mereka butuh uang dan bisnis ini harus segera dimulai. Saatnya bagi Santi, sang CEO, mengambil keputusan besar. Alice Wang menginginkan 30% saham. Jelas ini sangat berbahaya di kemudian hari. Dengan penuh keyakinan, ia menetapkan bahwa Nyonya Alice hanya boleh memiliki 15% saham perusahaan. Keputusan ini membuat Nyonya Alice memilih pergi dan Xiaoyu pun kecewa. Namun, tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Ternyata Nyonya Alice setuju untuk berinvestasi dengan syarat nama perusahaan harus diganti. Santi dan tim pun merayakan momen penting ini. Ruiji, si pekerja keras yang idealis, tetap mengajak timnya bekerja di tengah liburan. Sampai akhirnya Santi menutup laptopnya dan menyeret Ruiji langsung melompat ke laut. Masalahnya, Ruiji tidak bisa berenang. Lebih parah lagi, kapal yang mereka tumpangi malah pergi meninggalkan mereka. Setelah hampir 1 jam terombang-ambing, kapal akhirnya datang menjemput. Ruiji yang kesal langsung naik ke ruang kemudi dan memarahi pengemudi kapal. Tapi ternyata ini semua adalah rencana Santi. Ia ingin timnya lebih kompak dan berharap Ruiji bisa lebih membumi. Di Geladak, terjadi percakapan mendalam antara Xiaoyu dan Santi. Xiaoyu bertanya, apa yang akan terjadi kalau usahamu ini gagal? Santi menjawab santai, mungkin aku akan ditangkap karena pernah membakar gedung Kanin. Xiaoyu pun bercerita tentang masa lalunya. Ia lahir dari ibu asal Thailand dan ayah asal Tiongkok. Ibunya telah lama meninggal dan ia dibesarkan oleh sang ayah, seorang pengusaha baik hati yang terlalu mudah percaya orang. Setiap tahun, ayahnya selalu bilang, kita akan kaya tahun depan. Namun kenyataannya, rumah mereka disita. Mereka harus berpindah-pindah, menumpang di rumah kerabat. 10 rumah dalam setahun. Dan setiap tahun baru, mereka selalu mengirim hadiah sebagai bentuk terima kasih. Tapi bagi Xiaoyu, rasa berutang budi itu tidak pernah hilang. Itulah sebabnya ia tak ingin merasa berutang budi kepada siapapun, termasuk calon suaminya. Tak lama, badai datang menghantam. Dan dari badai itulah lahir nama baru bagi perusahaan mereka, Thunder Express. Sayangnya, karena kelalaian kecil, Santi lupa menambahkan huruf H. Nama perusahaan mereka pun jadi Thunder Express, membuat Xiaoyu dan Ruiji geleng-geleng kepala. Di tengah kesibukan kantor, tiba-tiba geng motor datang menerobos. Semua panik, sampai mereka tahu bahwa itu adalah teman-teman lama Santi dari desa, termasuk adik kandungnya. Mereka datang untuk membantu. Hari peluncuran pun tiba. Thunder Express resmi diluncurkan dan langsung mendapat 3.897 pesanan di hari pertama. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama karena 3.000 lebih paket ternyata palsu, berisi batu. Ini ulah licik dari Ken, saing mereka dari Easy Express. Masalah makin rumit saat seorang pelanggan datang, marah-marah karena paket parfum untuk istrinya tak kunjung tiba. Santi berjanji, jika dalam 3 hari paket itu belum sampai, pelanggan itu boleh memukul kepalanya. Saat berbincang dengan Xiaoyu, Santi mendapat ide. Blokir semua alamat rumah sitaan bank yang digunakan untuk mengirim paket palsu. Dan masalah pun teratasi. Tapi Santi belum selesai. Kini saatnya balas dendam. Santi membuat tantangan bagi seluruh karyawan. Siapa yang berhasil mencuri pelanggan terbanyak dari Easy Express akan mendapat hadiah 300.000 baht tunai. Kompetisi dimulai dan hasilnya luar biasa. Pengiriman meningkat drastis dan para karyawan pun mendapat hadiah. Sebagai bentuk pelampiasan atas keberhasilan mereka,
Santi membakar semua paket batu kiriman palsu itu. Simbol kemenangan atas Easy Express. Tak lupa Santi mengirimkan satu paket khusus kepada Tuan Kanin. Sebuah toples berisi seekor lalat. Sebuah sindiran halus mengingatkan akan hinaan yang dulu pernah dilontarkan kepadanya. 6 bulan kemudian, Thunder Express telah memiliki alat penyortir otomatis. Santi pun berhasil membujuk Suradek Sridongdeng, pemilik Dusting Dash Express, untuk menjadi mitra Thunder Express. Meskipun harus menggunakan berbagai cara, bahkan yang konyol seperti balap lari. Sementara itu, Xiaoyu masih bingung dengan perasaannya. Santi semakin menunjukkan bahwa ia menyukai Xiaoyu. Namun, bagaimana lagi? Xiaoyu sudah bertunangan dengan Liam. Diketahui, Liam akan segera datang ke Thailand. Beberapa hari kemudian, Tuan Peter tiba untuk meninjau langsung perkembangan Easy Express. Namun, ia sangat kecewa dengan kinerja Ken sebagai CEO. Penjualan merosot dan pasar diambil alih oleh Phoenix. Di saat itulah, Tuan Kanin mengajak Tuan Peter bekerja sama untuk menghancurkan Thunder Express. Di sisi lain, Santi yang masih bimbang dengan masa depan perusahaannya, tiba-tiba dikagetkan oleh Liu Ruiji yang datang dengan emosi. Server mereka kewalahan menangani lonjakan pengguna aplikasi. Tiba-tiba, seorang karyawan bernama Army memotong pembicaraan. Ada kabar bahwa cabang mereka di Pratunam sedang bermasalah. Santi langsung bergegas ke sana. Dan benar saja, ini adalah ulah dari Kanin Group. Mereka menekan Pak Chai, pemilik properti di cabang tersebut, agar memaksa Santi keluar. Jika tidak, kerjasama akan dibatalkan. Dengan penuh emosi, Santi mengambil keputusan besar, membuka cabang baru, dan tanpa berkonsultasi dengan Xiaoyu, ia langsung menurunkan tarif dari 25 baht menjadi 19 baht. Semua ini terjadi setelah ia bertemu dengan Tuan Kanin. Kanin berhasil memainkan logika Santi, membuatnya yakin dengan tarif barunya. Xiaoyu sangat marah. Dengan tarif yang terlalu murah, mereka harus memangkas gaji seluruh karyawan. Benar saja, belum genap seminggu, jumlah paket meningkat drastis. Namun, Xiaoyu tetap cemas. Ia tahu badai akan datang saat hari gajian tiba. Di sisi lain, hari itu Xiaoyu dijadwalkan makan malam bersama Liam. Ya, Liam akhirnya tiba di Thailand. Yang mengejutkan, Santi meminta izin kepada Xiaoyu untuk ikut makan malam. Ia ingin dikenalkan pada Liam. Dan betul saja, Liam mulai merasa ada yang aneh dengan hubungan antara Santi dan tunangannya. Keesokan harinya, di hari gajian, demo besar-besaran pecah. Para karyawan memprotes pemotongan gaji. Di tim teknis yang dipimpin Liu Ruiji, beberapa staf memilih mengundurkan diri. Masalah belum selesai. Liu Ruiji melaporkan bahwa sistem menemukan 40 driver curang. Mereka memalsukan berat paket, kwitansi, dan bahkan menipu pelanggan. Yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka adalah Bom, teman dekat Santi. Suka tidak suka, Santi harus adil. Ia memecat Bom meski dengan berat hati. Keadaan semakin memburuk ketika video pembakaran 3.000 lebih paket fiktif yang dilakukan kemarin viral di media sosial. Penjualan mereka anjlok hingga 20%. Santi mengadakan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi. Namun, salah satu wartawan dari Bangkok Daily yang ternyata bagian dari Kanin Group memancing emosinya, memperkeruh suasana. Di tengah keputusasaan, Xiaoyu datang mencoba menenangkan Santi. Di saat itulah Santi mengungkapkan perasaannya. Ia meminta Xiaoyu membatalkan pernikahannya. Ia ingin jujur bahwa ia menyukai Xiaoyu. Tapi Xiaoyu tetap teguh. Ia harus pulang. Liam sedang menunggunya. Santi mulai mendapat teror. Sebuah peluru dikirim kepadanya, disertai pesan mengerikan. Hidupmu hanya seharga 1 peluru.
Satpam pun menunjukkan rekaman CCTV dan ternyata pelakunya adalah Tong, adik Santi sendiri. Santi menuntut penjelasan. Dengan emosi tertahan, Tong mengaku kerja kerasnya dan teman-temannya sesama driver tak pernah dihargai. Mereka telah bekerja mati-matian, tapi justru gaji mereka dipotong. Santi pun balik bertanya, kalau kamu jadi CEO, apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi ribuan karyawan? Dan disitulah titik baliknya. Santi memutuskan memberi kepercayaan. Tong diangkat sebagai pemimpin para driver. Suatu pagi yang sejuk, Santi dan Xiaoyu bersiap menghadiri pertemuan penting. Mereka akan bertemu Mali, platform belanja online terbesar saat ini. Mali sedang mencari mitra eksklusif untuk pengiriman paket selama setahun. Sebuah kesempatan emas bagi Thunder Express. Tanpa sepengetahuan para peserta, Mali telah memulai seleksi diam-diam. Mereka memesan paket berisi 4 gelas dari toko langganan. Tujuannya menguji ketepatan dan kehati-hatian setiap ekspedisi. Jika ada satu gelas saja yang pecah, maka mereka dianggap gugur. Santi mulai cemas. Paket dari ekspedisinya belum datang. Tiba-tiba, seorang pria Tambun masuk tergopoh-gopoh. Dialah Gong, kurir Thunder Express. Dengan napas tersengal, Gong menyerahkan paket dan semua gelasnya utuh. Thunder Express lolos ke tahap selanjutnya. Saatnya ujian akhir. Mengantar ribuan paket dalam momen belanja terbesar. 11-11. Siapapun yang meraih skor tertinggi jadi pemenang. Namun, kendala besar menghadang. Modal mereka terbatas. Santi dan Xiaoyu mencoba mencari pinjaman. Mereka menemui Nyonya Alice Wong. Tapi Nyonya Wang memberi syarat berat. Tanpa bunga, tapi jika tak bisa mengembalikan dalam 6 bulan, ia meminta 30% saham. Liu Ruiji yang juga hadir langsung emosi. Laptop pun terhempas ke meja. Xiaoyu mencoba opsi lain, mengajukan pinjaman ke bank. Namun di tengah kesulitan, muncul tawaran tak terduga. Tuan Kanin mengajak Xiaoyu bertemu. Ia ingin membeli Thunder Express. Keesokan harinya, Tuan Kanin muncul di kantor Thunder Express. Dan di sanalah konflik pecah antara Santi dan Xiaoyu. Santi menuduh Xiaoyu menjual perusahaan. Bahkan laporan keuangan rahasia bocor ke pihak Kanin. Xiaoyu mencoba menjelaskan ada pengkhianat di dalam perusahaan. Namun, Santi yang terbawa emosi malah mengusirnya. Xiaoyu melakukan hal mengejutkan. Ia menjual semua sahamnya ke Alice Wang demi menyelamatkan perusahaan. Santi sempat salah paham, mengira Xiaoyu benar-benar pergi meninggalkan semuanya. Tapi ternyata uang itu dipinjamkan tanpa batas waktu. Sebuah pengorbanan yang tulus. Saat tahu kebenarannya, Santi tetap menolak bantuan itu karena ia tak mau kehilangan Xiaoyu. Dalam kesedihan, Xiaoyu menelepon Liam. Ternyata Liam tak pernah kembali ke Tiongkok. Ia tinggal di apartemen seberang. Disinilah Xiaoyu akhirnya mengaku bahwa ia menyukai Santi. Sementara itu, di kantor, Santi dan Liu Ruiji berdiskusi tentang strategi 11-11. Ruiji mengingatkan Santi untuk tidak melupakan pengorbanan Xiaoyu. Emosi Santi meluap. Ia melempar jam tangan pemberian Tuan Kanin keluar jendela. Dan dari situ muncul sebuah ide. Keesokan harinya, Santi mengumpulkan tim kepercayaannya. Pertemuan diadakan di tempat karaoke. Tempat yang tak mencurigakan karena mereka tahu ada pengkhianat di antara mereka. Strategi Thunder Express bocor. Nama kampanyenya pengiriman di kemudian hari. Dan benar saja, pengkhianatnya adalah Linux. Linux mengaku ia terpaksa karena Ken, pesaing mereka, telah membiayai pengobatan ibunya. Namun, saat melihat ketulusan tim Thunder, hati kecilnya mulai goyah. Tapi, Ken tak tinggal diam. Ia mengancam, jika Linux berhenti sekarang, rahasianya akan dibocorkan ke ibunya. Menjelang hari H11-11, semua tim bersatu.
Santi menyemangati para karyawan. Luigi pun berjanji ia akan menyerahkan setengah sahamnya kepada tim jika berhasil. Hari yang dinanti pun tiba. Paket berdatangan. Kampanye berjalan lancar. Namun tiba-tiba Easy Express meniru strategi Thunder. Mereka meluncurkan kampanye baru, pengiriman 1 hari dalam 24 jam. Tapi tetap saja Thunder Express unggul dalam penilaian. Ken pun mulai bermain curang. Ia menyuruh Linux menyabotase mesin sortir milik Thunder Express. Sebagai imbalan, Ken berjanji mendatangkan alat medis canggih untuk ibunya. Mesin pun rusak. Butuh 20 jam untuk memperbaikinya. Situasi semakin tegang. Semua orang pun tahu Linux adalah pengkhianatnya. Waktu semakin sempit. Semua harus dikerjakan secara manual, dalam tekanan, dalam keterbatasan. Namun Santi tak pernah menyerah. Ia punya ide. Setiap karyawan diminta menghubungi siapapun. Bisa teman, ayah, kerabat, siapa saja. Setiap orang yang berhasil mengajak satu bantuan akan diberi 1000 bat. Semuanya bahu-membahu, bekerja sama demi satu tujuan. Namun badai belum usai. Truk yang mereka pesan tiba-tiba membatalkan semua pesanan. Dan lagi-lagi, ini ulah Ken. Dia menyabotase Thunder dengan menyewa 200 truk dari perusahaan lain demi menggagalkan pengiriman. Saat situasi kritis, Xiaoyu muncul dengan ide. Paket-paket akan dikirim lewat udara menggunakan pesawat. Tapi kabar ini bocor. Ternyata ada mata-mata lagi di Thunder Express. Dalam perjalanan menuju bandara, sebuah pemeriksaan polisi menghadang. Sopir Santi panik. Ia mengaku pernah menggunakan narkoboy 4 hari lalu. Santi pun ikut cemas. Jika mereka tertahan, pengiriman bisa gagal. Pemeriksaan dimulai. Ketegangan memuncak antara Santi dan sang sopir. Namun hasilnya mengejutkan. Sopir dinyatakan negatif. Mereka bisa lanjut. Santi lega. Tapi hanya sebentar. Truk lain yang dikendarai Nippon bertahan. Nippon positif narkoboy. Dan truknya tak membawa surat-surat lengkap. Satu truk harus tinggal. Sementara itu, di bandara, waktu makin menipis. Pesawat harus segera terbang. Santi makin panik. Di tengah kepanikan, Santi melihat sesuatu. Surat kelengkapan truk ternyata disembunyikan oleh Nippon. Amarah pun memuncak. Saat itulah Santi sadar. Nipponlah pengkhianat sebenarnya. Ia langsung memecat Nippon di tempat. Namun Nippon tak tinggal diam. Ia segera menghubungi Ken, memberi kabar bahwa truk Thunder kembali bergerak. Santi tancap gas, tapi naas. Mobil suruhan Ken menghadang. Truk yang dikendarainya terguling. Di saat hampir putus asa, Bom dan kawan-kawan datang menolong. Sementara itu, Tuan Kanin bertemu Narwin, pemilik Fly Bangkok Cargo. Ia mencoba membatalkan penerbangan FX186. Sebagai imbalan, jika isi berhasil, Fly Bangkok akan diajak bekerjasama dalam bisnis pengiriman udara seluruh Asia. Tapi Santi lebih cerdik. Ia memerintahkan Xiaoyu merahasiakan nomor penerbangan. Hanya dia yang tahu karena terlalu banyak pengkhianat di Thunder. Santi pun ikut dalam penerbangan itu. Namun di tengah perjalanan, tubuhnya tumbang. Ia dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Thunder Express berhasil mengirimkan semua paket selamat dan tepat waktu. Kabar bahagia datang. Thunder Express memenangkan kompetisi dan resmi menjadi partner pengiriman untuk Mali. Santi yang kini dirawat hanya bisa tersenyum. Seluruh tim Thunder bersuka cita. Di akhir kisah, Santi mengunjungi Xiaoyu yang kini telah menikah dengan Liam dan memiliki seorang anak. Ia mengembalikan uang pinjaman yang dulu digunakan perusahaan. Lalu, ia membawa ibunya dari desa, memberi kejutan bahwa ia kini memiliki perusahaan besar. Namun, sang ibu hanya tersenyum tenang. Ia sudah tahu, Tong sudah memberitahu sejak awal, dan film pun selesai.